Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan jalani bersama Tuhan. Adapun firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ketika berusia 13 tahun, kedua orang tua saya membawa saya ke dokter mata. Saya duduk di kursi pemeriksaan, lalu dokter meneliti mata saya. Dia mewarisi itu, katanya dengan nada yang dingin. Kalian harus siap, karena tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit retina ini, sambung dokter tersebut. Ayah memang membawa gen yang menyebabkan kerusakan retina. Dalam beberapa kasus, gen ini bisa menyebabkan kebutaan. Meskipun saudara laki-laki saya tidak mengalami gangguan pada matanya, tapi saya mewarisi gen tersebut. 15 tahun sesudah diagnosa tersebut, ayah saya mulai kehilangan penglihatannya. Demikian pula dengan saya. Ayah berusia 55 tahun, tetapi saya baru berusia 28 tahun. Dalam waktu 2 tahun, kami berdua buta secara total. Saya terfokus pada dampak kebutaan saya. Dunia saya seolah runtuh seperti horden hitam yang jatuh menghancurkan mimpi-mimpi saya bersama suami, termasuk impian kami untuk ketiga putra kami yang masih kecil-kecil. Namun ketika saya berpaling kepada Tuhan untuk meminta pengharapan dan kekuatan, Ia mengingatkan saya kepada pengalaman hidup ayah yang bisa membuat saya belajar. Ayah tidak hanya menurunkan gen yang menyebabkan kerusakan retina, tetapi dia juga mewariskan pelajaran mengenai sebuah tekad dan ketekunan. Waktu itu kami tinggal di Bolivia, dan pada tahun 1964 ayah memutuskan untuk membawa kami sekeluarga pindah ke Amerika Serikat. Perbedaan itu tidaklah gampang. Ayah dan ibu harus bekerja keras untuk memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh Departemen Imigrasi Amerika Serikat untuk memasuki negara dan mendirikan tempat tinggal. Dan di Amerika Serikat, ayah yang berangkat duluan mengalami penghinaan, kesepian, ketidakberdayaan, dan ketidakpastian. Ia mengumpulkan uang untuk bisa menyewa apartemen, membeli perlengkapan rumah tangga, dan uang muka untuk mobil. 9 bulan kemudian, ia mengirimkan tiket pesawat untuk ibu, adik, dan saya. Perjalanan hidup ayah membuat saya belajar berjuang menghadapi kenyataan hidup, seperti seorang anak kecil yang belajar berjalan dengan memegang tangan ayahnya. Inilah yang ayah lakukan ketika meninggalkan kenyamanan kami di Bolivia ke tempat yang belum tentu menjanjikan. Ia menaruh harapan kepada Tuhan, dan saya pun hanya melakukan hal yang sama dalam menjalani dunia baru saya yang asing, dunia kebutaan. Saya belajar dari ayah bagaimana ia memadukan antara iman dan ketekunan. Saya menjalani semuanya bersama Tuhan. Dengan begitu saya bisa memenuhi tanggung jawab sebagai istri, ibu, guru, dan sekolah minggu, menerjemah bahasa Spanyol, pembicara, dan penulis. Pengharapan kepada Tuhan dan ketekunan akan memampukan kita menjalani hidup yang penuh tantangan.
Pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena itu, janganlah takut. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, banyak hal yang membuatku takut menatap masa depan. Kuatkan hatiku untuk selalu berharap kepadamu dan membuang kekhawatiranku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Hidup senang bagai di atas gunung, kau dapatkan hidup penuh kedamaian. Tapi bila turun ke dalam lembah, percayalah kau tak sendirian. Sebab Tuhan di atas gunung, juga Tuhan di lembah. Hidup yang hancur Dia pulihkan. Tuhan ada waktu senang, sertamu di waktu susah.